Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Ini pembelajaran kita yang kelima di tema 1. Subtemanya masih 1 juga ya. Di sini kita masih bersama channel Makin Pintar. Kita langsung saja ke pembelajaran yang kelima. Ya. Nah, di sini ada perintahnya, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ayo kita lihat dulu nih gambarnya. Ya, Ibu akan ceritakan dulu ya. Ini kan gambarnya ada 4 tuh. Ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini ada 4 ya. Ini gambar yang pertama. Di sini ada 3 anak laki-laki yang sedang bermain. Tuh, lihat. Anak-anaknya sedang bermain tanah ya mereka. Sedang tertawa, bersenda gurau, bermain di tanah. Kemudian kita lanjut ke gambar yang kedua. Ini terlihat satu anak sedang mencuci tangan di air yang mengalir. Kemudian ada anak yang berambut ikal ini, dia sedang mengambil makanan, hendak mengambil makanan ya. Ini mengambil makanan yang di atas meja tuh. Dia ambil kan, sedangkan yang temannya ini masih cuci tangan. Nah, di sini yang rambut ikal ini dia langsung aja ambil ya. Kemudian lanjut ke gambar yang ketiga. Di sini mereka bertiga kemudian makan kuenya dengan lahap. Enak sekali tuh mereka makan ya, sambil tertawa, sambil bersenda gurau juga. Kemudian gambar yang terakhir. Ini ya, gambar yang keempat. Nah, yang rambut ikal tadi terbaring di tempat tidur. Sepertinya ia sedang sakit. Nah, 2 temannya yang bermain tadi di awal, dia menjenguknya. Ya, mereka menjenguk temannya yang sakit. Begitulah ya ceritanya kira-kira yang bisa Ibu jelaskan. Nah, ini bekerjalah dengan cara berkelompok. Buatlah cerita berdasarkan gambar di atas. Buatlah cerita pada tempat yang sudah disediakan di halaman berikutnya. Ceritakan hasil kerja kelompokmu di depan kelompok yang lain. Berhubung saat ini kondisi kita itu sedang tidak memungkinkan untuk belajar di sekolah. Jadi kita belajar di rumah ya. Kita belajarnya sendiri-sendiri dulu, secara virtual dulu ya belajarnya. Jadi yang tadinya secara kelompok sekarang dikerjakan sendiri-sendiri. Paham ya anak-anak ya? Nah, ini kan buatlah cerita berdasarkan gambar di atas. Tadi Ibu sudah menceritakan ya. Nih 1 sampai 4 tadi sudah Ibu ceritakan. Ada 4 gambarnya ya ini ya. Tadi sudah Ibu ceritakan. Sekarang gantian anak-anak yang menceritakan tentang gambar 4 ini. Di bagian sini ditulis di buku kalian. Ya, ditulis di buku kalian, di buku tugasnya. Kalian tulis ceritanya tadi. Yang gambar 1 tadi ceritanya bagaimana, terus ada orang berapa. Nomor 2 ceritanya tentang apa, gambarnya seperti apa. Nomor 3 seperti apa juga, sedang apa mereka. Nomor 4 juga mereka sedang apa, ceritakan kembali ya, seperti Ibu menceritakan tadi ya. Ini tugas kalian yang pertama. Ya, ini tugas kalian yang pertama sebelum kita lanjut ke yang berikutnya. Kalian boleh jeda dulu video Ibu ini, kemudian menulis cerita, atau boleh langsung lanjut. Nanti dikerjakan setelah videonya selesai.
Kita lanjut lagi. Di sini ada gambar lagi. Ya, tadi gambar yang pertama. Ini kita ada gambar lagi nih. Ayo bercerita. Aturan sebelum makan. Gambar yang pertama ada tempat makan nih, ada kursinya, ada tudung saji, ada mejanya, masih tertutup rapi ya. Kemudian gambar yang kedua ada seorang anak perempuan, ia sedang mencuci tangannya di keran, di air yang mengalir. Gambar yang ketiga, anak tersebut membuka tudung sajinya, kemudian anak itu berdoa, membaca doa sebelum makan, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya, anak tersebut baik sekali ya. Kemudian anak tersebut juga sehat, karena sebelum makan ia mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, ini ada bacaan, ada teks ya, mari kita baca bersama-sama. Judulnya, Aturan Sebelum Makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Nah, kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Pertama ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Nah, sekarang kalian tuliskan kebiasaan yang kamu lakukan sebelum makan. Lalu ceritakan di depan teman-temanmu. Nah, kalau anak-anak tadi kalau anak-anak di sini kebiasaan sebelum makannya itu seperti apa? Kalau anak yang tadi ya, yang pakai jilbab, kebiasaannya tuh seperti berikut ya. Nah, kebiasaan anak tadi itu dia makanannya ditutup rapi. Kemudian anak tersebut mencuci tangan. Kemudian dia berdoa sebelum dan sesudah makan. Kalau kalian bagaimana? Apakah sama dengan anak tersebut atau punya cara tersendiri? Nanti kalian boleh tulis di buku tugas kalian ya. Selanjutnya, wah ini tentang apa ya? Gambarnya banyak sekali. Ini ada gambar kandang sapi. Tuh ya. Kemudian ada susu. Nih, susu yang sudah dikemas ya. Sudah siap saji, siap minum. Ini ada pabrik susunya. Nah, ini ada
sapi yang sedang diperah. Tadinya kan sapinya ada di kandang tuh, kemudian diperah ya oleh pemerah susunya. Kemudian dibawa ke pabrik ya, dibawa ke pabrik susu. Diolah, disterilkan, kemudian jadi deh susu siap minum. Nih, dua ini ya. Jadi kalau kalian nanti ke supermarket atau ke pasar membeli susu yang kemasannya sudah jadi seperti ini, kalian sudah tahu prosesnya. Bagaimana proses menjadi susu yang siap saji atau siap minum seperti ini. Prosesnya panjang ya. Dari kandang sapi, diperah, dibawa ke pabrik, diolah, baru dipasarkan atau dijual. Nih, kita baca lagi ya. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Nah, ini ada 5 perusahaannya. Tuh, ada nomor perusahaan, jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan. Kalau susu dari perusahaan A, itu dia menghasilkan susunya 1.200 kotak. Kalau yang B, dia menghasilkan 3.000 kotak. Kalau yang C menghasilkan 4.800 kotak. Kalau yang D menghasilkan 3.250. Kemudian yang E menghasilkan 2.200 kotak. Jadi yang paling banyak yang mana ya kira-kira ya? Iya, ini. Kotak yang C menghasilkan 4.800 kotak susu. Perusahaan yang C maksudnya ya. Yang C ini menghasilkan 4.800. Nah, ini yuk kita isi yuk bersama-sama nih titik-titiknya. Berdasarkan daftar tersebut, selesaikan beberapa persoalan berikut ini. 1. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Nah, kita lihat lagi ke tabel ini. Yang paling banyak mana ya? Apakah A, B, C, D, atau E? Tadi sudah kita jawab bersama. Iya, yang ini, yang C ya. Jadi, ini kita tulis di sini. Nah, perusahaan yang C. Kemudian nomor 2. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan? Yang paling sedikit mana ya? Yang B ini 3.000. Kemudian yang A 1.200. Yang D 3.250. Yang E 2.200. Berarti yang angka 1 atau 1.000, 1.200. Nah, yang A kita tulis di sini. Ya, yang paling banyak itu C, yang paling sedikit itu yang A. Paham ya, anak-anak ya? Kemudian, contoh nih, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A sama D? A dan D. Nih. Nah, kita itu disuruh menghitung ya jumlahnya dari perusahaan A. Kita lihat tabel ya. Nah, yang A sama D ini berapa sih jumlahnya? Semuanya berapa? Perusahaan A kan 1.200. Yang D 3.250. Berapa jadinya kayak kalau berdua ini digabung? Nah, permasalahan tersebut diselesaikan dengan penjumlahan.
Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara susun ke bawah. Letakkan bilangan sejajar sesuai nilai tempatnya, lalu jumlahkan sesuai kelompok. Nih, cara penyelesaiannya, perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak, perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Kita susun begini ya. Kita susun nih. Nih, 1.200. Kemudian 3.250. Kita susun nih biar sama. Angkanya kan ada 4. Di bawah 4 jadi dilurusin gitu maksudnya. Kita garis, kita beri tanda tambah. 0 ditambah 0 berapa? 0 kan hasilnya. 0 ditambah 5, 5. 2 ditambah 2, 4. 1 ditambah 3, 4 juga. Jadi hasilnya 4.450. Nah, ini Ibu kasih contoh lagi ya penjumlahan ke bawah. Misalkan begini. 42 ditambah 33 ya, kita tambahkan 2 ditambah 3 berapa? Iya 5. Kemudian 4 ditambah 3 7. Jadi jawabannya 75. Bisa ya? Pasti anak-anak sudah bisa kalau penjumlahan ke bawah ini kan udah kelas 3 ya. Lagi contoh lagi ya. 134 ditambah 221. 4 ditambah 1, 5. 3 ditambah 2, 5. 1 ditambah 2, 3. Hasilnya 355 ya. Mudah sekali. Kita lanjut ya. Nah, ini dia. Selesaikan soal-soal berikut ini. Nomor 1, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Perusahaannya tadi lihat yang di sini ya. Nah, lihat kolom kotak ini. Kan ada perusahaan A, B, C, D, dan E. Ini yang ditanya nomor 1 itu perusahaan A dan B. Berapa jumlahnya? Kalau nomor 2 itu yang ditanya B dan E. Berapa jumlahnya? Lihat yang tadi. Caranya, jangan lupa caranya seperti yang tadi ya. Misal 1.250 ditambah. Nah, misal begini, Ibu ulangin lagi ya ini ya, sekali lagi ya. 0 diluruskan dengan 2 tuh, semuanya lurus kan, 4 angka 4 angka. 0 ditambah 2, 2. 5 ditambah 4, 9. 2 ditambah 4, 6. 1 ditambah 3, 4. Jadi hasilnya 4.692. Di sini ada 5 soal. 5 ya. Kalian jawab di buku latihan kalian masing-masing. Setelah itu dikirim ke guru kelasnya. Jadi anak-anak tugasnya ada 2 ya. Yang pertama itu menulis cerita yang di awal tadi. Kalau anak-anak lupa, boleh kembali lagi ke video yang awal ya. Tugas yang kedua yang ini. Ya, ada 5 soal ini. Sampai sini paham ya anak-anak? Kalau misalkan ada yang belum paham atau kurang mengerti, nah anak-anak boleh langsung tanya ke bapak ibu gurunya atau orang-orang yang ada di sekitar, orang terdekat, saudara, kakak, ayah, ataupun ibunya. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini
Tetap stay at home ya, dan jaga selalu protokol kesehatannya anak-anak Ibu yang terbaik dan tersayang. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin banyak belajar, makin pintar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.